Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Fiona Octavia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023C Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan membahas materi teori ekologi. Ekologi dan sastra saling membutuhkan satu sama lain, antara sastra dengan ekologi atau ekologi dengan sastra. Hal tersebut dikatakan demikian karena sastra memerlukan tema-tema yang beragam seperti masalah lingkungan atau ekologi, agar pembaca tidak merasa bosan dengan apa yang mengarang tulis dalam suatu karyanya. Ekologi juga memerlukan sastra untuk mempublikasikannya kepada pembaca, menurut Endra Suara tahun 2016. Ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Selanjutnya, ia mengatakan ekologi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos berarti rumah dan logos berarti ilmu atau pelajaran, menurut Endra Suara tahun 2016. Dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Pertama, ekologi alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, berkaitan dengan konteks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra. Kedua, ekologi budaya. Hal ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah, menurut Widianti tahun 2017. Baik, pada kali ini saya akan membedah suatu karya sastra, yaitu pada novel Rindu Terpisah di Raja Empat, dengan pisau bedah teori ekologi. Pada novel Rindu Terpisah di Raja Empat terdapat ekologi alam, yaitu terdapat pada kutipan yang berkaitan dengan sikap hormat terhadap alam pada kegiatan untuk menjaga ekosistem lingkungan pada kutipan yang disampaikan oleh Karang. Pada kutipan pertama, yaitu seorang penyelam harus terampil menguasai keseimbangan tubuh agar tidak merusak terumbu karang di sini. Kemudian, kutipan yang kedua, jika terumbu karang rusak, akan sulit dan memakan waktu lama pemulihannya. Itulah salah satu alasan Raja Ampat memprioritaskan penyelam dengan lisensi advance dan jumlah penyelaman minimal 20 kali. Semua harus terjaga dan berimbang, bukan hanya bisa menikmati, mengeksplorasi, namun sama sekali tak peduli dengan kelangsungan hidup biota laut dan rumahnya. Terdapat pada halaman 91. Berdasarkan kutipan tersebut, pengarang memberikan informasi terkait dengan terumbu karang dengan latar atau tempat di Raja Ampat melalui penuturan yang disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan. Laut tropis ialah suatu keadaan yang cahaya mataharinya dapat menembus perairan sehingga tumbuhan tetap dapat melakukan proses fotosintesis. Salah satu tumbuhan laut yang melakukan proses tersebut ialah terumbu karang. Lalu, pengarang tidak hanya membahas hal yang berkaitan dengan sikap hormat terhadap alam saja, tetapi juga memberikan informasi yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab terhadap alam untuk menikmati keindahan alam. Hal ini terlihat pada kutipan berikut ini. Menikmati, mengeksplorasi, bahkan mungkin mengekspolietasi Raja Ampat itu saja yang kamu lakukan. Salah. Lalu, kita punya hak untuk ini, namun kita juga punya kewajiban mengimbangi, berlaku, berimbang dengan alam yang telah memberi, dengan tentu menjaga, melestarikan, merawat. Terdapat pada halaman 200. Berdasarkan kutipan tersebut, pengarang memberikan informasi terkait dengan cara menikmati lingkungan alam pada ekosistem darat dengan latar atau tempat yang ada di Raja Ampat melalui penuturan Karang sebagai tokoh bawahan kepada Rindu. Kemudian terdapat ekologi budaya, yaitu pada kutipan panggil saja Pacu Jonas. Oh iya, Pacu Jonas, terima kasih. Hehehe, Pacu Jonas itu panggilan Bapak dalam bahasa Papua. Nona mau kemana kah? Pada halaman 31. Pada kutipan tersebut terdapat informasi yang berhubungan dengan adat istiadat yang berkaitan dengan kosakata bahasa daerah yang ada pada masyarakat Papua.
Berdasarkan pada kutipan tersebut, pengarang memberi informasi terkait dengan keragaman adat istiadat. Keragaman tersebut berada pada latar atau tempat di Papua melalui penuturan yang disampaikan oleh Pace Jonas sebagai tokoh tambahan. Lalu pada kutipan, saya fobia cacing. Leonard tolong fotoin. Cacing tambelo ini sumber protein kegemaran masyarakat, suku Kamoro. Dapat menyembuhkan penyakit malaria, batuk, sakit pinggang, dan bisa menaikkan selera makan nona. Wah, bagus ya Pace. Iya, pada halaman 71. Pada kutipan tersebut juga terdapat informasi adat istiadat yang berkaitan mitos atau kepercayaan masyarakat Papua. Kemudian, berdasarkan kutipan tersebut juga, pengarang memberikan informasi terkait dengan keragaman adat istiadat. Keragaman tersebut berada pada latar atau tempat di Papua melalui penuturan yang disampaikan oleh Pace Jonas sebagai tokoh tambahan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang teori ekologi sastra. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami materi pada kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.